Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 1. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bawahan patuh. Setelah 3 jenderal iblis menerima perintah, salah satu dari mereka memimpin dan berkata, tidak perlu 2 orang untuk mengambil tindakan, iblis ini akan membunuhnya sendiri. Segera, jenderal iblis itu setinggi 5.000 kaki, menari dengan ekor raksasa, bergegas dari kehampaan, membuka mulutnya dan menggigit leher Tan Yun. Metode serangan paling kuat dari iblis ekstrateritorial adalah menggigit. Mereka tidak memiliki senjata, karena kuku mereka yang terlihat seperti arit raksasa dan taring tajam dan keras di mulutnya adalah senjata yang paling ampuh. Mereka terlahir dengan kekuatan gaib, dan tubuh mereka sangat kuat. Dan jenderal iblis di ranah alam abadi kelas 6 ini, tubuh fisiknya sekeras artefak tingkat rendah tingkat ke-11. Itu sombong. Di bawah pertahanan fisiknya yang kuat dan kekuatan menakutkan yang menghancurkan segalanya, tipe orang di depannya dikatakan setinggi 20.000 meter. Biarpun setinggi 200.000 meter, itu akan hancur dengan sendirinya. Tidak hanya berpikir demikian, tetapi wakil komandan iblis di langit di atas formasi pertahanan dan 2 jenderal iblis lainnya juga berpikir demikian. Buk. Tentara keluarga Bai dalam formasi pertahanan menatap jenderal iblis yang membunuh Tan Yun di langit. Mereka menyaksikan dengan menahan nafas mereka dan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Mereka mengkhawatirkan Tan Yun. Meski mereka menganggap Tan Yun maha kuasa, mereka tetap khawatir. Mereka tahu bahwa jika Tan Yun bukan lawan dari iblis ekstrateritorial, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Pada saat itu, iblis ekstrateritorial akan menerobos formasi pertahanan besar dan kehancuran kota militer Qingtian. Tidak diragukan lagi, apakah Tan Yun bisa menang terkait dengan keselamatan mereka, bagaimana mereka tidak khawatir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka sangat bersemangat. Di mata semua orang, Tan Yun, yang tingginya 20.000 kaki, tiba-tiba bergerak saat menghadapi jenderal iblis yang menggigit dengan kejam dari langit. Ledakan. Tan Yun mengangkat tangan dan kakinya dan langit runtuh, sepasang tangan raksasa tiba-tiba terbuka, dan dengan cepat, akurat, dan tanpa ampun meraih mulut besar jenderal iblis. Matilah. Tan Yun meraung, mengguncang langit, tangan kirinya menggenggam rahang atas mulut jenderal iblis, tangan kanannya meraih taring rahang bawah mulutnya, dan lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retakan. Darah menyembur keluar dalam suara tulang yang lumpuh, dan merobek mulut iblis oleh Tan Yun. Kepala jenderal iblis juga dicabik-cabik oleh tangan kosong Tan Yun, dan jenderal iblis mati sebelum dia bisa bertarung. Berdengung. Di tengah getaran, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan menerbangkan mayat jenderal iblis seperti gunung dan menghilang di ujung langit. Iblis menyaksikan adegan ini, dan tentara keluarga Bai tercengang. Bai Cheng Tianzun juga terkejut dan terpana. Semua orang tahu bahwa Tan Yun sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi begitu kuat sehingga jenderal iblis ranah alam abadi kelas 6 tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun. Setelah hening sejenak, pasukan keluarga Bai terdengar di kota tentara Qingtian, dengan sorak-sorai pemujaan. Pada saat ini, wakil komandan iblis di langit di atas barisan penjaga kota memandangi mata raksasa Tan Yun dengan ekspresi serius. Tidak disangka bahwa manusia di ranah Raja Dewa kelas 9 di depannya akan begitu kuat. Namun, itu tidak takut pada Tan Yun, wakil komandan iblis abadi kelas 9. Itu tidak takut, tetapi 2 jenderal iblis di sampingnya menatap mata Tan Yun dengan penuh kengerian. Wakil komandan iblis memandang berkata, kalian berdua memimpin pasukan Anda untuk menjaga pintu keluar kota tentara Qingtian. Kalian jangan biarkan ada yang kabur, wakil ini akan berurusan dengan dia. Bawahan patuh. Setelah 2 jenderal iblis menerima perintah, mereka terbang menuju langit di luar kota. Jaga hidupmu. Tan Yun meraung keras, dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng, berkedip 3 kali dalam kehampaan, dan kemudian muncul di belakang 2 jenderal iblis. Tuan Wakil Komandan, tolong.
Membantu. Dalam kepanikan dua jenderal iblis yang meminta bantuan, kekuatan sihir hitam yang sangat besar muncul dari wakil komandan iblis. Dia muncul di belakang Tan Yun dengan cepat, dan kaki kanannya menepuk punggung Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba berbalik, mengangkat tangan kanannya yang besar, dan memukul kaki kanan wakil komandan iblis itu. Ledakan. Di tengah kebisingan yang memekakan telinga, langit dalam radius jutaan sen runtuh, dan wakil komandan iblis merasakan kekuatan tirani yang mengalir ke lengan kanannya dari tinju Tan Yun. Sungguh kekuatan yang kuat. Kulit wakil komandan iblis retak di kaki kanannya, berlumuran darah, dan diterbangkan oleh Tan Yun ratusan ribu meter. Di sisi lain, Tan Yun tertembak di udara oleh wakil komandan iblis. Dalam kehampaan, Tan Yun terbang terbalik dan berbalik, dan muncul di atas kepala jenderal iblis. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepalanya. Tidak. Bang, wow. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan jenderal iblis hancur iblis, menyemburkan darah, memercikkan tulang yang patah, dan mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah seperti air terjun dan jatuh ke langit. Setelah Tan Yun menginjak-injak jenderal iblis, dia dengan cepat mengejar jenderal iblis yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Manusia, apakah kamu berani? Wakil komandan iblis, yang setinggi 10.000 kaki, berdiri kokoh di kehampaan, meraung dengan suara serak, dan mengejar Tan Yun di langit. Setiap kali berlari dalam kehampaan di bawah kakinya runtuh. Namun, kecepatannya sedikit lebih rendah dari kecepatan Tan Yun setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, dan tidak dapat menyelamatkannya sama sekali. Dia menyaksikan jenderal iblis, dan diledakkan menjadi sampah oleh Tan Yun. Aku sangat marah. Wakil komandan, aku ingin kamu mati. Wakil komandan iblis itu benar-benar marah. Tubuhnya penuh dengan kekuatan sihir yang menutupi langit dan matahari, kecepatannya melonjak, dan cekungan darahnya membuka mulutnya lebar-lebar. Taring ganas itu tiba-tiba menggigit leher Tan Yun. Pompa. Segera, taringnya yang ganas menembus leher Tan Yun dengan darah yang mengalir seperti embusan. Suami. Di puncak Gunung Qingtian, 7 istri Tan Yun, termasuk Sen Subing dan Tantai Xianer, dan 2 tunangan Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng, mata mereka kabur karena air mata. Saudara ipar, Sue Zian menangis dengan air mata, menangis dengan ngeri di matanya. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Ketika suara Tan Yun terdengar dari langit, wakil komandan iblis menggigit leher Tan Yun, cakarnya menembus armor Dewa Hongmeng dan memegang Tan Yun dengan darah. Manusia sialan, kamu membunuh 3 bawahanku yang kuat, wakil komandan ini akan membunuhmu, dan kemudian memakanmu lagi. Wakil komandan Tianma tersenyum muram, matanya yang besar bersinar dengan warna yang kejam dan kejam. Denganmu, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Tan Yun menahan rasa sakit yang luar biasa di leher dan bahunya, dan dia mengangkat rambutnya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Aum. Segera, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan memukul kepala wakil komandan iblis itu dengan keras. Ledakan. Rambut emas rontok, darah terciprat, dan darah serta daging di atas kepala-kepala iblis meledak, memperlihatkan tulang emas. Ketika dia menemukan bahwa tengkorak wakil komandan iblis itu berwarna emas, Tan Yun tertegun. Dia tahu bahwa di antara iblis asing yang tak terhitung jumlahnya, hanya darah paling ortodoks dari Raja Iblis Besar yang memiliki tulang emas. Memikirkan Raja Besar Iblis, mata Tan Yun merah, mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir. Binatang, apa hubunganmu dengan Raja Iblis Besar? Manusia yang rendah hati, Master Iblis yang hebat adalah kakek dari wakil komandan. Wakil komandan iblis meraung samar sambil menggigit leher Tan Yun. Oke, bagus sekali. Tan Yun menyeringai dan berkata, demi kakekmu, kamu tidak bisa mati hari ini. Alasan mengapa Tan Yun tidak berencana untuk membunuhnya adalah karena dia terluka parah oleh Raja Iblis Agung ketika dia menjadi Hongmeng Supreme di masa lalu. Kemudian, dia dikhianati oleh Lingxia Tianzun, Zanpeng, dan Raja Dewa tertinggi yang asli, dan akhirnya dibunuh oleh Chaos Supreme dan Siyuan Supreme. Tan Yun ingin menyelamatkan hidupnya dan membuat keributan. Ketika kehampaan runtuh, Tan Yun mengangkat tangan kanannya ke arah kepala wakil komandan iblis langit dan meledak lagi. Ekor raksasa wakil komandan iblis, seperti ular piton raksasa, dengan cepat melilit lengan kanan Tan Yun. Membuat lengan kanan Tan Yun tidak bisa lepas. Binatang, biarkan aku pergi.
Tan Yun menahan rasa sakit di leher dan bahunya, melambaikan tangan kirinya dan terus-menerus memukuli tengkorak wakil komandan iblis. Boom, boom. Setelah puluhan pukulan, tengkorak wakil komandan iblis itu ditutupi dengan retakan yang tebal, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Akhirnya tidak tahan, dan segera melonggarkan leher Tan Yun, dan dengan gelombang tiba-tiba dari dua cakar yang menggenggam tulang bahu Tan Yun, dia melemparkan Tan Yun ratusan ribu kaki keluar dari kehampaan, dan melarikan diri keluar tentara Qing Tian kota. Saat ini, dia ketakutan. Rasanya ketakutan yang mendalam karena kekuatan Tan Yun. Melarikan diri, bermimpi, wajah Tan Yun suram, membiarkan darah mengalir keluar dari leher dan bahunya, dan mengejar wakil komandan iblis dengan langkah Dewa Hongmeng, tetapi kecepatannya lebih lambat. Manusia sialan, kamu tidak bisa mengejar wakil komandan. Wakil komandan iblis dengan marah berteriak, tunggu, wakil komandan akan kembali. Pada saat ini, ketika wakil komandan iblis marah, dia merasa sangat tidak berguna lagi. Dia awalnya berpikir bahwa kakek dan ayahnya, dengan pasukan iblis asing, menyeret dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos, membuat dua dunia dewa besar tidak mungkin datang untuk menyelamatkan dunia Dewa Hongmeng. Di bawah kepemimpinannya sendiri, pasukan iblis akan menerobos kota tentara Qing Tian dan memasuki dunia Dewa Hongmeng. Tapi tidak pernah terpikir bahwa ada sosok yang begitu kuat seperti Tan Yun di dunia Dewa Hongmeng. Itu marah dan tidak mau. Tepat ketika berpikir untuk mundur kali ini, dan lain kali kembali, Tan Yun menggunakan formasi pedang Hongmeng Tu di depan semua orang. Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi agung lainnya ditembakkan dari alis Tan Yun, dengan cepat tersebar dari langit di atas formasi pertahanan kota, membentuk cincin untuk memasukkan wakil komandan Tianma dan Tan Yun di dalamnya. Berdengung. Segera setelah itu, ketika langit bergetar, tirai cahaya Hongmeng besar yang menutupi langit meledak dari 11 pedang ilahi Hongmeng, membentuk arai pedang ilahi Hongmeng Tu dari cakrawala, dan menyelimuti wakil komandan iblis. Tiba-tiba, wakil komandan iblis itu berada dalam kehampaan Hongmeng. Ups, ini formasi pedang. Wakil komandan iblis mengguncang hatinya, dan sihir di tubuhnya melonjak, dan dia terbang ke timur formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, mencoba menghancurkan formasi pedang dengan tubuh yang kuat. Tiba-tiba, ia mengeluarkan teriakan yang luar biasa, ada apa, kecepatanmu menjadi lebih cepat. Itu adalah Tan Yun yang berada di formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, dan kecepatannya meningkat 3 kali lipat, dan hanya dalam 3 napas, dia menyusul wakil komandan iblis. Pedang pembunuh Hongmeng. Tan Yun mengeluarkan pedang pembunuh Hongmeng, menusuk lengan kanan wakil komandan iblis, dan memotong pembuluh darahnya. Pada saat yang sama, di kota tentara Qing Tian, Komandan Fang Seng, salah satu dari 3 komandan tentara keluarga Bai, menatap formasi pedang di langit. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya terkejut, dan tubuh lamanya bergetar hebat. Dia memandang Bai Cheng Tianzun dalam kehampaan, dan berkata dengan transmisi suara bergetar, Tuan, siapa sebenarnya Tuan Muda Jing? Bagaimana dia bisa menggunakan tubuh Hongmeng Ba, dan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu? Bai Cheng Tianzun berkata, jangan terlalu banyak berpikir, saya pikir Jing Yun menampilkan keterampilan masa lalu Hongmeng Supreme di depan umum, dan dia secara alami akan berbicara dengan kita nanti. Saat ini, Bai Cheng Tianzun yakin bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Dia bahkan lebih yakin. Tan Yun berkata bahwa ketika dia dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 9, dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan dirinya sendiri, dan masalahnya adalah untuk mengatakan pada dirinya sendiri identitas aslinya. Ketika Bai Cheng Tianzun dan Fang Seng berbicara lewat transmisi suara, formasi pedang ilahi dari Hongmeng Tu menghilang di langit. Apa yang menggerakkan semua pasukan keluarga Bai adalah bahwa pada saat ini, wakil komandan iblis langit dipotong anggota tubuhnya, dan dia meratap dan ditahan oleh Tan Yun. Hebat, Tuan Jing mengalahkan wakil komandan iblis. Kota tentara Qing Tian kita aman. Saat pasukan keluarga Bai menari dan menari dengan gembira, mata raksasa dari pasukan iblis di luar kota tentara Qing Tian mengungkapkan kepanikan dari lubuk jiwa. Manusia ini benar-benar mengerikan. Ya, apa yang harus dilakukan? Wakil komandan kami ditangkap. Bagaimana melakukan? Wow! Tan Yun mengangkat wakil komandan iblis, dan terbang turun ke gerbang kota tentara Qing Tian.
Manusia, kamu tidak bisa membunuhku. Wakil Komandan Iblis yang kehilangan anggota tubuhnya mengancam dengan ekspresi menyakitkan, kakekku adalah penguasa iblis besar dari alam semesta ekstrateritorial. Jika kamu membunuhku, dia pasti akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Tidak hanya kamu yang akan mati, semua dewa dari dunia Dewa Hongmengmu akan mati karena kamu. Tan Yun tertawa. Dia tahu bahwa Raja Iblis Agung tidak melanggar dunia Dewa Hongmeng karena dua alasan selama bertahun-tahun. Pertama, di masa lalu, dia dan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme bergabung dalam pertempuran sengit. Saat itu, meskipun dia terluka parah dan sekarat, tubuh Raja Iblis Agung juga hancur, dan kemudian dia memilih untuk dilahirkan kembali. Kedua, Dewa Leluhur Xuan dan Dewa Leluhur Chaos saat ini yang bertanggung jawab atas dunia Dewa Hongmeng, jadi belum dilanggar. Memikirkan hal ini, Tan Yun mencibir dan berkata, di masa lalu, 3 Master Besar Chaos, Si Yuan, dan Hongmeng Supreme mengepung kakekmu. Tubuh kakekmu hancur, dia pasti memilih untuk dilahirkan kembali. Jika kakekmu benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Chaos, kamu telah menembus 3 dunia dewa utama, maukah kamu menunggu sampai sekarang? Wakil Komandan Iblis meraung, ya, kakek saya memang terlahir kembali. Sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk memasuki 3 dewa utama, tetapi sekarang berbeda. Kakekku tidak hanya memulihkan kekuatannya yang dulu, dia bahkan lebih baik. Sekarang ayahku memimpin untuk menyerang dunia Dewa Chaos, dan kakekku menyerang dunia Dewa Chaos. Jika mereka mengetahui bahwa aku telah ditangkap, mereka pasti akan datang untuk mencabik-cabikmu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan tenang, kakekmu mungkin belum tahu. Mantan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah dipromosikan menjadi Dewa Leluhurkan. Apakah kamu masih mengharapkan kakek dan ayahmu untuk menyelamatkanmu? Berhentilah bermimpi. Jika aku benar, bahkan jika kamu memberi kakek dan ayahmu 10.000 tahun, mereka tidak akan dapat mengalahkan dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Si Yuan. Mungkin mereka terlalu sulit untuk melindungi diri mereka sendiri sekarang, mereka akan datang untuk menyelamatkanmu. Setelah mendengarkan ini, Wakil Komandan Iblis-Iblis menunjukkan kepanikan yang tak terbendung. Apa yang kamu bicarakan? Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah dipromosikan menjadi Dewa Leluhur. Tidak mungkin, kamu berbohong padaku. Tan Yun mencibir, percaya atau tidak. Setelah itu, Tan Yun tanpa ragu berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus segera memerintahkan semua iblis yang menyerang dunia Dewa Hongmeng untuk mundur ke alam semesta luar. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di tempat. Melihat mata pembunuh Tan Yun, Wakil Komandan Iblis itu buru-buru berkata, bagus, bagus, aku akan memerintahkan penarikan pasukan, kamu. Jangan bunuh aku. Jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Kamu adalah jimatku mulai sekarang. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Wakil Komandan Iblis memandang rendah ratusan jenderal iblis besar di luar kota, dan memerintahkan, berikan perintah saya, biarkan tentara 100 rute yang menyerang dunia Dewa Hongmeng, mundur ke alam semesta luar. Kalau begitu, beritahu kakek dan ayahku, biarkan mereka tidak perlu mengkhawatirkanku.